mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dirahmati. Amin. Agar pembelajaran kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak mohon izin untuk mengabsensi terlebih dahulu. Ya. Nanti yang hadir dan hadirah angkat tangan ya. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Abdan Syakura hadir. Ahmad Rifai, Ayunda, Firly Winata, Sakir, Ibrahim, Muhammad Darussalam, Muhammad Ridwan, Naila, Nani Sania, Nila Fauzia, Nur Halimah, Rizkia Cahyani, Salsabila Irhami, Salsabila, Yaya, Yulia, Yuli. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dengan segera. Astagfirullah. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Baik, biar kita bersemangat pada pagi hari ini, mari kita bertepuk semangat terlebih dahulu ya, sama-sama. Siap, 1, 2, 3. Semangat. Alhamdulillah. Kita masih bersemangat dan insya Allah terus bersemangat ya dalam melaksanakan pembelajaran ataupun kita dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Baik, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama, menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu berjudul Maju Tak Gentar. Silakan pada semua peserta didik agar berdiri terlebih dahulu. cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menjelaskan dulu mengenai KD, IPK dan tujuan pembelajarannya. KD kita ya masih berkaitan menganalisis pengertian Al-Quran per ulama. Ini sesuai dari
KMA 183-nya ya, walaupun yang kita bahas adalah mengenai pengertian mengenai perilaku Qur'ani ya. Jadi kita menganalisis pengertian Al-Quran menurut ulama. Tapi ini kita bahas adalah apa hari ini? Perilaku. Jadi memang di KMA-nya, di keputusan Kementerian Agamanya, keputusan Menteri Agama, ini yang tercantum di keputusan menterinya adalah ini. Nah, namun ini ada turunannya ada 3. Tadi pengertian, ada apa lagi? Nama-nama, ada perilaku. Ya, jadi ini memang tidak bisa dirubah ya dari sananya. Baik, kemudian 41.2-nya, ajan ini. Ya, di sini ya, karena kita diskusi kelompok, kita memakai metode atau model pembelajaran discovery learning dan diskusi dan drill atau drill itu latihan ya. Sini ada sama seperti tadi, hanya penambahannya saja di akhirnya ya, menolak perilaku orang berpegang Al-Quran secara tepat, menguraikan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sebagai secara tepat ya. Baik, Bapak mohon izin menyampaikan ya, hari ini kita akan memasuki submateri yang baru, masih dalam kaitannya dengan materi yang utama adalah Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, pertama kita sudah melalui ya, menjelaskan tentang materi pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian apa lagi? Nama-nama Al-Quran, betul ya? Nama-nama Al-Quran. Kemudian apa lagi? Nah, yang sekarang kita masuk submateri dari Al-Quran dan wahyu adalah perilaku Qur'ani. Kemarin kita sudah melihat tata konsepnya ada ya. Nah, ini ya yang tadi Bapak sampaikan. Kita sudah masuk pada tahapan yang ketiga dari sub Al-Quran atau Al-Quran adalah wahyu Allah, yaitu pertama memahami pengertian. Ini sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian nama-nama Al-Quran. Dan yang sekarang akan kita bahas adalah mengenai perilaku Qur'ani ya. Bedanya apa Quran dengan Qur'ani? Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang perilaku Qur'ani atau perilaku orang pegang teguh kepada Al-Quran. Oke, di sini ada beberapa wacana atau bacaan. Bapak minta tolong dari beberapa untuk membaca ya, bisa ya? Oke. Pada Ridwan, boleh dibantu Mama Ridwan. Baik. Silakan Mama Ridwan dibaca. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh pada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT. Baik, selanjutnya Bapak mohon dibacakan halaman selanjutnya oleh Abdul Syafura. Silakan. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan atau tidak, tuntunan ibadah, budi pekerti dan lain-lain. Akidah adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta pada dan qadar, kehendak dan ketentuan Allah. Al-Quran juga
berisikan praktik tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik, terima kasih Abda yang sudah membacakan ya di slide selanjutnya. Satu lagi ya, oleh perempuannya, oleh Nina Fauzia, minta tolong dibacakan. Sebagai kita menjalani berbagai setiap umat Islam, hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan pengerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, bersikap dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Baik, terima kasih Nila Fauzia yang sudah membacakan. Ini slide terakhir kita ya. Kita coba dari atas lagi. Nah, jadi di sini perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Ya, di sini Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh pada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalamnya ada petunjuk dan juga tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena ini adalah sumber utama kita, sumber primer. Primer itu apa? Kebutuhan yang pokok ya, dan utama, yang urgen, yang penting bagi umat Islam. Dan di dalamnya juga seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya tentang nama-nama Quran ya, yang berkaitan dengan nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran yang dibaca. Di situ apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Nah, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ katakan bulan Ramadan adalah bulan unzila fihi al-Quran. Diturunkannya Al-Quran hudan linnas, untuk petunjuk manusia. Nah, di sini terdapat petunjuk-petunjuk ya, linnas bagi manusia berupa apa? Ada perintah-perintah, kemudian ada larangan-larangannya. Ya. Kemudian disebutkan juga Al-Quran memuat berbagai dasar kehidupan manusia. Di dalamnya ada apa saja? Ada akidah, kemudian ada juga berkaitan tentang ibadah ya. Ada ibadah. Kalau akidah di sini misalkan beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab, para rasul dan hari akhir, dan serta qada dan qadar. Dan juga berisi ibadah. Ya, ini dari rukun Islamnya ya, yang ibadah. Kalau yang akidah, kan rukun apa? Rukun iman yang 6 ya. Antas hada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lagi? Wa iqamis shalah. Oh, itu yang rukun Islam ya. Kalau rukun imannya antu minabillahi wa malaikatihi, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman ya. Kalau yang ibadah ini termasuk rukun Islam. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tuhajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Ini ada dalam apa? Hadis Arba'in Imam An-Nawawi salah satunya ya. Jadi itu ada juga yang mengatakan Al-Quran selain akidah, ibadah, berisi apa? Muamalah. Muamalah itu apa artinya? Muamalah. Muamalah itu berkaitan tentang
salah satunya jual beli, utang piutang, atau yang kita kenal dengan apa? Transaksi. Transaksi, ya. Pembahasan tentang utang saja itu dalam surat Al-Baqarah memuat berapa halaman? Satu halaman, ya, luar biasa. Nah, harus ada saksi, harus mencatat. Ya, karena kita tahu dengan kondisi sekarang pandemi ini, orang punya utang, misalkan menurut kita gak seberapa, tapi karena kondisinya berbeda, kita membutuhkan harta untuk meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Maka mungkin yang tadinya menurut kita itu tidak seberapa, misalkan ada yang pinjam uang pada kita 50.000, mungkin waktu kita ada itu tidak seberapa, tetapi dengan kondisi pandemi ini dengan uang segitu berharga nggak? Sangat berharga, ya. Jadi dalam hutang piutang harus ada apa namanya? Pencatatan, ya, baik kecil atau besarnya, dan ada saksi gitu. Harusnya seperti itu. Maka dalam Al-Quran selain ada akidah, ya, kemudian apa lagi? Ada ibadah, ada juga salah satunya muamalah, ya. Muamalah yaitu mengenai transaksi, transaksi jual beli, ya, harus ada akarnya dulu dan yang lain-lain, ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya apa? Sebagai kita tuntunan hidup bagi setiap umat, setiap umat Islam, hendaknya setiap Muslim dapat menjadi kehidupan menurut tuntunan Al-Quran. Yang ini dengan apa? Menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bu'istu liutan mimma maka lima akhlak, ya. Tidaklah aku diutus kecuali dengan menyempurnakan akhlak, ya. Maka kata Nabi, istrinya siapa? Aisyah istrinya Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, karena mulukku Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan bagaimana akhlaknya Nabi, nah, maka Aisyah merujuk kepada apa? Al-Quran. Pada Al-Quran. Udah umat Islam yaitu Al-Quran. Nabi seperti Al-Quran. Nah, maka salah satunya apa? Menerapkan budi pekerti dan apa? Selain budi pekerti, etika yang dilandasi dengan keimanan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ya, itu ada ya, adabnya. Bila istaiqadha ahadukum, ya. Nah, apabila kamu bangun dari tidur, maka anjurannya apa? Ada yang tahu apa? Selain berdoa, berwudu. Selain berwudu, salah satunya mencuci tangan. Karena tidak tahu ayat abarkat dia dahulu. Kita tidak tahu waktu itu tangan kemana-mana, ya, ke bagian-bagian kotor kita. Makanya ya, harus tangan dulu. Jangan sampai baru bangun tidur megang HP. Di HP kita tidak tahu ada apa di tangan kita. Atau langsung megang makanan, ya, gorengan. Ada orang tua kita gorengnya lagi liburan di rumah. Kalau di asrama mungkin ada bangunin langsung kamar mandi. Kalau di rumah bagaimana? Ya, mungkin nggak tahu apa, ya, tapi mudah tidak. Maka ada anjuran, ya, selain berdoa tadi, berdoanya kita sudah tahu apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana, ya, yang mengucapkan kami pada amat kami dimatikan. Jadi kalau lihat dari teks arti di situ, dari terjemahannya berarti selama kita tidur itu apa? Kita meninggal, ruh kita tidak ada di jasad kita, sedang jauh lah, sedang jalan-jalan, sedang tamasya, ya. Makanya mungkin beberapa
malam yang lalu terbangun dengan mimpi, bukan nggak terbangun, intinya mimpinya itu salah satunya ada Habib Rizik. Beliau apa bahasanya berontak atau apa ya, melawan dari mana. Bapak terbangun, ya sampai Bapak ikut dengan bahasanya Habib Rizik tersebut. Ya Habib Rizik kemana, Bapak masih sekitarnya dengan yang lainnya. Ya tapi itu tidak perlu ceritakan lagi. Ada hal-hal yang lain kurang pantas Bapak ceritakan. Tapi sama saya belum terjadi. Tapi ada beberapa juga, terkadang mungkin kita mimpi. Dulu waktu mimpi nenek Bapak meninggal di Garut. Dan saya bangun ternyata infonya betul, nenek Bapak meninggal. Ada gitu. Tapi emang ada mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala dan mimpi itu dari setan. Biasa mimpi dari setan takut. Mereka mimpi takut. Misalkan masuk kamar mandi, tiba-tiba keluar ada yang narik. Pernah nggak? Pernah. Atau lagi mimpi tiba-tiba rep-repan. Kalau rep-rep bahasa kalau Sunda wajah gitu. Apa? Rep-repan itu kayak orang stroke, ya. Kenapa? Nggak bisa gerak, nggak ada yang nindih. Itu ada jinnya juga. Nah itu karena posisinya apa? Sangat kecapean. Karena kita udah berdoa pun tidak mempan kayaknya. Pernah nggak berdoa, baca ayat kursi, baca hafalan keluar sendiri belajar, mempan nggak? Pernah coba nggak? Ada pernah nyoba? Terperpat, ada pernah coba? Nah, sering harus diwaspadai itu. Bapak dulu sering, harus sekarang nggak? Kita tahu triknya. Triknya bagaimana? Dulu Bapak ajarin kayaknya. Sudah Bapak ajarin belum? Triknya kalau repan apa? Baca doa apa? Doa banyak. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baca takbir. Itu kalau lupa. Baca sekali-sekalinya kalau pernah ketemu kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi kaget tuh. Bapak datang di sini. Nah tuh, yang kaget tuh. Jinnya kaget. Kita memang lagi pas-pasan lagi kuliah di kuliah di Lutfi. Dia rumah teman Bapak dia di Syariah. Teman yang satu lagi di Alifan. Bapak terberapa? Takdir aja. Sekencang-kencangnya. Itu udah bangun teman Bapak. Tetangga ketawa. Tetangga pas-pasan di SKT ini. SKT bukan SKT, SKT apa namanya? Kayu. Teplak gitu. Tetangga pada ketawa. Itu jam 2 atau jam 3 malam. Tapi udah itu Bapak punya inspirasi. Setiap beberapa baca takbir itu langsung lepas. Orang kenapa ya? Nanti kamu nanti pelajari di balik takbir itu ada apa gitu ya. Karena takbir itu seakan-akan kita membesarkan dan mengecilkan ya. Kalau dilawan nggak kuat. Kadang Bapak dilawan tuh tiba-tiba kayak putih, gede. Memang takut sih, tapi baca doa tapi kalah juga. Pas takbir udah enggak. Pernah meruqyah orang lain, kata jinnya itu saya ada di sini, kata ya penunggu di sini, ambil ketawa-ketawa gitu. Saya tuh sama perempuan ini, saya ada di parkiran sini, oh gitu, tidak apa ke rumah, malamnya diimpikan gitu, sesuatu gitu, tapi jauh, mimpi sebenarnya dekat, tapi kalau orang yang terbantu kadang sadar dia, tapi dari posisi ini kayak jauh nih. Ini dari sini ke mana? Ke pojokan itu, tapi jaraknya kayak jauh. Pernah nggak? Biasa lagi sakit, pas lagi diganggu tuh. Jadi kayak dekat, tapi kayak jauh, tapi malah dekat. Jangan dari situ, dari sini ke sini kayak jauh. Digangguan di mata kita. Maksudnya kayak gitu. Nah, itu solusinya ya. Ya, kalau jawab kesana kita ya. Sampai mana? Lupa. Saking asik. Sampai mana? Masuk sini. Dari mana di nyambung ini ya? Ya, kita mencontoh Nabi SAW karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Lanjut ya.
Tadi sedikit tambahan saja dari Bapak. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupannya sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Baik masyarakat yang homogen. Apa homogen? Homogen itu misalkan Sunda, homogen. Ketika masyarakat heterogen berbeda-beda, ada Sunda, ada Betawi, Jawa, itu heterogen. Jadi kalau satu suku yang homogen itu sama lah. Homogen itu artinya dia sama, sukunya sama, cara berpikir sama, adatnya sama. Nah, kalau kita di Jakarta ini bukan homogen, ini heterogen. Kalau dari segi sosial ini heterogen karena bercampur ada Batak, ada Ambon dan yang lainnya. Berpikir, bersikap dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Nah, harusnya kita mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik di masyarakat yang homogen atau heterogen. Baik. Di sini sedikit nanti Bapak ada ada video ya. Nanti kamu simak dengan baik. Biar tidak ngantuk, karena ada yang sudah ngantuk. Baik, belakang. Biasanya kalau gitu posisinya lagi di sambungan gitu. Iya, sudah. Ini ngantuknya gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatan bergabung program STWH. Semoga Ustaz, keluarga dan tim STWH diberikan kesehatan. Semoga Allah memberikan yang lebih baik dibanding apa yang Anda doakan kepada kami. Bagaimana agar ayat-ayat yang dihafalkan bisa menjadi petunjuk bagi saya menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari? Ya tinggal diamalkan. Ya, diamalkan. Dengan cara apa? Dengan cara memahami, ya, dengan cara melihat terjemahan makna apa yang sedang dihafalkan itu. Kemudian sambil Anda menghafal, kan ada yang pernah saya sampaikan, dia terjemahannya. Insya Allah kalau menghafalnya benar, seperti kita menghafal Al-Fatihah dan kita tahu keumuman maknanya, kita coba praktekkan semampu kita yang kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dengan ayat itu. Misal kita menghafal sampai misalnya di surat Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad. Kita praktekkan dengan cara apa? Dengan mengesahkan Allah, ya, meyakini Allah. Jadi kita tepikan segala hal yang tidak terkait dengan Allah. Kita tepikan, ya, yang dipertuhankan selain Allah. Kita jauhkan. Maka jauhkan dari paham-paham liberal misalnya, jauhkan dari paham pluralisme, jauhkan dari orang-orang mengatakan semua agama sama. Kita yakin dengan Allah saja. Itulah implementasi dari qul huwallahu ahad. Kita menghormati keyakinan dan kepercayaan orang lain, tapi tetap tidak pernah menduakan atau menyertakan pemikiran lain selain konsentrasi kita hanya mentauhidkan Allah saja. Ya, Anda hafal surat Al-Ma'un misalnya, Anda mau praktek, ya, bagaimana berbagi ya, dengan anak yatim, dengan sesama dan sebagainya, silakan pelan-pelan. Ya, kalau mau lebih spesifik nanti setelah kita bertahap menghafal dengan baik, STWH kan nggak berhenti saat Anda hafal. Ada 3 tahap nanti. Ada 3 tahap. Tahap pertama untuk menghafal, termasuk di situ tajwidnya, ya, mencakup tahsin di situ. Satu itu. Nanti tahap kedua itu pemahaman tafsir. Nanti Anda akan dikelompokkan sesuai dengan profesi-profesi masing-masing, ya. Nanti profesinya misalnya diantaranya ada kelas ibu rumah tangga, ada yang mahasiswa, ada yang pengajar, ada yang diplomat, birokrat, ada yang banker yang seperti tadi dan sebagainya. Nanti akan ada kelasnya spesifik. Jadi jangan dikira Anda masuk ke sini, mohon maaf Anda hanya menghafal Quran saja. Kita ingin jadi keluarga Al-Quran. Kalau menghafal banyak, Anda bisa lakukan dengan metode lain banyak, tempat lain banyak. Anda bisa pilih tempat-tempat lain, sangat berlimpah sekarang rumah-rumah Quran, tempat menghafal Quran banyak. Tapi kami ingin mencoba menjadikan cita-cita kita menjadi ahli Al-Quran. Ya, ingat, STWH, ya, sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal. Targetnya apa? Jadi ahli Al-Qurannya, ahlinya. Ini hafal itu untuk menjadi keluarga Al-Quran. Untuk menjadi ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran dituntut pemahaman terhadap Al-Qurannya, pengamalannya. Jadi nanti setelah kita selesai proses pertama ini, ya mungkin setahun 2 tahun kita selesaikan, nanti ada kelas spesifiknya. Sambil menuju ke kelas itu, nanti kita sertakan kajian tafsirnya, ya, pemahamannya pelan-pelan, maknanya sesuai dengan diskusi kita saat ini. Di akhir nanti kita masuk ke riset, aplikasinya apa setelah memahami itu.
Ya, nanti turunannya bagaimana? Itu nanti masuk ke tahap riset paling tinggi. Jadi ada 3 turunan dari situ. Dan semoga kita bermohon kepada Allah berikan kesempatan waktu kepada kita semua, usia kepada saya, kepada Anda, sehingga bisa mewujudkan itu semua. Atau minimal, Allah Akbar, minimal semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Minimal kita berikhtiar sebaik mungkin. Doakan saya juga istiqamah. Mudah-mudahan diwafatkan saat sedang berusaha menjadi ahli Al-Quran, insyaallah. Insyaallah, Allahumma aqabbal ya arhamar rahimin. Kurang lebih seperti itu, Allah Ta'ala alaihi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan hari ini kita memiliki iman dan Islam. Satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kembali kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tentunya kembali kepada Al-Quran yang di dalamnya membimbing, memberikan petunjuk kepada kebenaran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, tentunya kita harus memiliki akhlak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yaitu akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Oleh karena itu, kita menjalankan Al-Quran ini tidak sekedar membacanya dan juga tidak hanya menghafalnya, tetapi juga kita mengamalkannya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim memiliki program 3M: membaca, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran. Maka yang paling penting dari 3 ini adalah mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita untuk menjadikannya sebagai sistem mengatur hidup bernegara, berbangsa, bermasyarakat, sehingga mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan di seluruh negeri ini. Oleh karena itu, baik, setelah tadi kita menonton video, kita coba aplikasikan dalam bentuk kata sini ya. Al-Quran itu berisi tampa. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar tampa itu apa? T-A-M-P-A. Al-Quran itu berisi tampa. Tuntunan. Ada lagi? Apa? T. Tuntunan. Hanya apa? A apa? Amalan. Apalagi? Hanya 2. Satu lagi apa? Atau mau M dulu boleh? M. Memahami. Apa? Membimbing. Nah, lagi. P-nya apa? Mengingat, pedoman. Nah, nanti kamu kembangkan juga nanti dalam diskusi nanti kelompok. Tapi yang bermaksud dari tanpa ini sebenarnya T, ya, yaitu Al-Quran itu berisi teks. Apa? Teks. Ya. Teks itu apa? Tulisan. Tulisan. Lafaz. Ya. Kitabah dalam bahasa Arab. Misalkan apa tulis teksnya? Teksnya adalah misalkan al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Teksnya adalah Qul huwallahu ahad. Ya. Itu adalah teks. Apalagi selain itu teks? Teks selain Qul huwallahu banyak kan? Apa misalkan? Alhamdulillah, itu teks bukan?
Teks lagi. Hah? Qul a'udzu birabbin nas. Itu teks bukan? Teks. Teks. Apa lagi? Alif lam mim. Itu teks bukan? Teks, ya. Itu ya teks banyak. Artinya ayat Al-Qur'annya ya. Sekarang A. Apa A? A itu apa? Dari teks. Ada lagi A. A itu apa? Arahan, amalan, ajaran. Bisa juga. Tapi A di sini, A yang kedua di sini adalah arti. Ada teks, ada arti. Oke. Apa teks Al-Ikhlas ayat pertama? Apa teks ayat surat An-Nas ayat pertama? Artinya apa surat Al-Ikhlas ayat pertama? Allah itu Esa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Ihdinas siratal mustaqim itu teks. Apa belum menyebutin arti? Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Teks. Artinya apa? Artinya adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi ya, kalau Allahu itu apa? Teks. Artinya apa? Tunjukkan kami kepada jalan Tunjukkanlah, katakanlah Allah itu Esa. M apa? T sudah, teks A arti. M apa? Ya. Terus ya. Maksud. Yang lain? Makna. Ya. Bapak sih menerjemahkannya makna, tapi maksud bisa juga. Makna atau maksud tambahannya menggabungkan bukan dua insan ya. Dua insan mengabatnya cinta, dua insan cinta dua insan yang saling mencintai, maksudnya ini dua siswa masih siswa. M itu adalah makna. Jadi qul huwallahu ahad itu apa? Teks. Artinya apa? Jadi qul huwallahu itu apa? Teks. Tidak berubah gitu ya. Maknanya apa? Seperti tadi kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kehidupan sehari-hari, apalagi kita bisa dijauhkan atau tidak mendekati pemahaman yang menyimpang. Misalkan apa? Misalkan Syiah itu menyimpang ya. Apalagi? Misalkan apalagi? Jil, ya salah satu selalu menyimpang dan yang lainnya. Ya, paham-paham yang menyimpang. Sekte, ya. Baik. Jadi ihdinas siratal mustaqim artinya jalan yang lurus. ya. Jadi apa ihdinas siratal mustaqim? Konsen. Konsen berat enggak konsen juga. Maknanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Meminta kepada Allah agar tetap berada senantiasa berada pada jalan Jalan di yang lurus itu apa? jalan yang Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu artinya jalan yang lurus. Maknanya jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang P. Pesan apa, Mas? Pedoman. Yang tadi teks udah, arti udah.
makna sudah. Penjelasan. Oh iya. Ya, lumayan ya. Lumayan. Tapi sedikit lagi. Ayo apa? Pengertian. Pengertian. Ini ada 3. Penjelasan kemudian ada 3. 11. P ya. P ini adalah penghayatan. Penghayatan. Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Artinya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maknanya apa? Maknanya meminta petunjuk. Ya, maknanya adalah ihdinas siratal mustaqim apa? Maknanya jalannya Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. P-nya apa penghayatannya? Ya, P-nya apa? Oke, Bapak contohkan. Belajar rajin dan ridhoi enggak? Ya. Berbuat baik pada orang tua, Diridhoi. durhaka pada orang tua, Tidak. mencuri, Tidak. ridhoi. Hidup dalam kelas, Tidak. ngantuk. Diridhoi kalau Kalau ngantuk, tidur. Ngantuk, tidur. Mencontek. Tidak. Apalagi yang diridhoi apa contohnya? Berbuat baik. Sama dalam kebaikan. Apalagi Tolong. saling tolong mengajarkan. Apalagi sayang sama orang tua. Birrul walidain kan. Sayang bagian dari birrul. Apalagi mencintai hewan. Mencintai manusia. Tidak bersama manusia. Cintai sesama. Sama keluarga, sama umat muslim. Ya. Mencintai hewan. Salah satu ini enggak? Ya. Yang dialog enggak? Tumbuhan. Kan ada cerita seseorang yang kalau diukur sebenarnya dia ahli neraka. Ya. Tiba-tiba dia memberikan minum seekor anjing dengan apanya? Dengan sepatunya. Kemudian ketika timbang amalannya di akhirat di yaumul hisab, ternyata dari dia memberikan air itu justru mendorongnya masuk surga. Salah satu itu ya. Jadi P itu apa? Penghayatan. Maksudnya dari jalan diri itu apa? Merealisasikan kebaikan-kebaikan, beramal soleh. Apa diri itu apa contohnya? Berbuat baik pada orang tua. Apa lagi? Berkata jujur. Mengasihi hewan. Bersedekah termasuk dari diri enggak? Pelit. Siapa yang bersih? Kalau nggak ada ya. Baik, terakhir A. Aplikasikan. Apa lagi? Amalan. Arti udah tadi. Arti udah. Apa? Kenapa? Abdan. Atau apa? Itu tadi teks A arti M makna penghayatan A ya anjuran itu amalkan. Itu amalkan. Ya, kalau kita jalani diridhoi, berbuat baik pada orang tua, ya, harus kita amalkan. Ya, karena ya Allah tuh memberikan 2 jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini aku mengilhamkan kepada manusia 2 jalan. Pertama jalan fujur. Fujur itu apa? Fujur itu kejahatan. Wa taqwaha. Takwa itu apa? Ketakwaan, kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Ya. Seseorang itu diuji di dalam hati nurani itu 2. Apalagi kondisinya jika kita menyendiri, itu godaannya bisa lebih kuat, frekuensi lebih tinggi, ya.
Kalau di subuh itu bisa hampir 100. Godaan dari setan, karena setan ini benar-benar ada di dalam diri manusia, ya, di sudurinas, di dalam diri manusia. Makanya banyak berulang ta'awudz salah satunya. Karena apalagi setan itu dia lebih kuat di waktu malam. Makanya menjelang maghrib, kenapa harus ditutup pintu, makanan-makanan yang terbuat ditutup? Karena ya, paling kuat adalah setelah itu waktu malam. Jangan waktu malam, waktu sekarang udah lebih kuat juga. Mulai dia waktu malam lebih kuat. Baik, taus. Misalkan tahu apa? Dalam baca Al-Quran, Alhamdulillah, lagi. Alhamdulillah sambil bisa. Apa lagi? Berdoa misalkan dari rasa pelit, malas, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Kasal apa? Malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubn apa? Jubn itu penakut. Nah, kalau kita takut kamar-kamar itu kita ada jubn. Setan itu lebih takut kepada kita. Tapi kalau kita takut dengan sesuatu, berarti kita ada jubnnya. Atau dalam peperangan, nah, lari dari medan perang jubn. Minal jubni wal bukhl apa? Pelit. Wa na'udzubika min ghalabatid dain apa? Lilitan hutang. Wakoh rijal dan kekangan seorang berkotor ada yang makan. Itu salah satunya baca lagi. Ada lagi doa mengusir setan. Yang baca tahu, yang agak panjang. Kalau kita imajinasi, Ya, coba. mau kita imajinasi, Allahumma inna a'udzubika Nama aja syaitan. Ini bisa. Apa yang panjang? Terus? Kenapa? malah doa tentang itu. Jadi pas itu jangan itu kita harus bisa terus kuliah. Jauh banget. Itu apa? Itu dari bab kita. Nah, Ini bab alis. Kerja apa alis? Ada yang nggak banyak? Allahumma inni a'udzu kalimatillahi tammati la a'udzu kalimatillahi tammati Enggak banyak ya. A'udzu kalimatillahi tammati la ta'budu min syarri ma khalaqa dzarra wa dzarra wa min syarri ma yanzilu min sama wa min syarri ma ya'udzu fiha min syarri dzarratil ardi sampai akhir. Juga panjang dia. Ini salah satu tentu kita dijauhkan dari setan salah satunya. Jadi itu ya teks. Apa itu teks? Misalkan Qul huwallahu ahad dan yang lainnya. Arti, tahu arti? Katakanlah Allah Esa. Maknanya apa? Misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ya, jalan yang diridhoi. Apalagi penghayatan, jalan diridhoi itu apa? Berbuat baik, jujur. Apalagi berkata baik, diam itu baik ya? Baik. Kadang baik ya, dengan kondisi kita harus diam karena sesuatu kondisi fitnah penilai. Diamnya Maryam positif karena banyak orang memfitnahnya, maka Allah menunjukkan dengan dilahirkannya seorang Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, berbicara ketika waktu bayi kecil ya. Dan yang lainnya apa tuh amalkan ya, amalkan ya, karena Allah memberikan dua jalan yang jahat dan jalan baik, takwa ya. Kalau kita misalkan di jalan yang lurus ya, terkadang ada hambatan ya, misalkan tabrakan, itu hambatan ya, misalkan ada kasus habis tabrakan ya. Apalagi misalkan kita berbelok
Padahal tujuan kita lurus. Mungkin kita berbelok dulu. Mungkin berbelok itu salah satunya kita sedang tidak ingat kepada Allah. Akhirnya kita berbelok, mampir dulu kemana. Padahal tujuan kita lurus. Tapi kita belok lagi nggak untuk jalan lurus? Belok lagi. Kita jalan tol ya, jalan lurus, belok dulu, mampir mana lain ataupun sesuatu yang sifatnya dunia. Terus area ya istirahat. Tapi kita lanjut nggak tujuan kita? Lanjut ya. Lanjut. Baik, kita cairkan suasana dahulu ya. Kita masuk ke permainan splitting dulu. Di sini yang pertama ada berpikir sebelum menjawab. Paham? Berpikir sebelum jawab. Ada paham? Oke. Kita praktekkan ya. Berpikir sebelum menjawab. Ini gunting. Ini Gunting. kalau ini Spidol. kalau ini air. Pertanyaannya ini apa? Spidol. Coba ini apa? Nah, Spidol. apa? Spidol. Spidol. Ini apa? Coba Abdan contohkan yang ada di benda kamu. Jangan yang itu ya. Bawah. Ini nggak apa-apa, bebas 4 program ini nggak apa-apa. Ini apa? Jadi kamu sebutin dulu 3 berapa? Nah, ada di sini tuh. Coba sebutin dulu. Berpikir sebelum Menjawab. ingat itu tag-nya, keyword-nya. Coba. Ini apa namanya? Sebutin. Ini spidol. Ini apa namanya? Ini buku. Ini apa namanya? Ini penggaris. Tanya Bapak. Apa ini apa? Itu sorry. video. Nah, tuh. Jadi jawaban benar. Kayak laki-laki ya. Kayak gitu. Nah, yang laki-laki yang tahu enggak? Skip dulu, tahan. Ini apa? Laki-laki. Laki-laki dulu. Boleh siapa? Coba. Garis. Ini air. Ini spidol. Ini gunting. Ini apa? Air. Ya, betul. Lagi? Coba. Ya. Ini gunting. Ini spidol. Ini apa? Spidol. Ya, betul. Yang belum paham? Paham. Coba Yuli. Ini gunting. Ini air. Ini spidol. Ini apa? Ketawa. Air. Gitu ya. Itu berpikir sebelum jawab. Ini ada tengah-tengah antara 1 dan 2. Masih gitu. Masih kayak tadi ya. Oh tadi berpikir sebelum jawab. Sekarang perhatikan ini masih tahu sih. Ayunda. Ini apa? Air. Gunting. Kalau yang ini apa? Air. Spidol. Ini apa ini? Gunting. Gunting. Kalau yang ini? Air. Spidol. Kalau ini? Spidol. Air. Ini apa? Gunting. Gunting. Kalau yang ini? Spidol. Spidol. Ini apa? Gunting. Berarti satu lagi berpikir ya. Oke, yang kedua kertas. Permainan kertas. Ini 5. Pertanyaannya,
Siapa yang bisa menebak? Satu kertas ini bisa masuk 5 orang. Bagaimana caranya? Bukan begitu. Kalian tahu caranya? Satu kertas ini bisa masuk 5, bisa 10 orang nggak bisa? Apa enggak? Ya gimana caranya? Ada yang tahu? Namanya tulis di dalam. Apa? Digunting. Mau digunting boleh? Ditulis. Siapa yang mau coba? Mau tulis? Boleh Abu Bakar? Gimana? Foto? Iya Pak, dikecilin. Ini real. Nggak abstrak konkret. Bisa masuk 5-10 orang. Ada yang bisa memberikan jawaban? Di kertas itu tapi bisa masuk 5-10 orang. Mau tulis? Boleh kita tulis. Ada yang tahu? Yang laki-laki kalau satu, kalau belum sendiri ada yang tahu? Ada laki-laki sama perempuan deh. Ada yang tahu? Apa? Caranya gimana? Ada yang bisa? Gak ada? Caranya begini ya. Biar bisa masuk 5 atau 10 orang. Caranya begini ya. Ada yang pernah? Pernah. Ada yang pernah? Pernah jawab? Pernah. Jadi dia menentukan caranya apa ya? Iya. Baik, kita masuk ke tugas kelompok portofolio ya. Di sini yaitu membuat peta konsep perilaku Al-Quran ya. Nanti kamu dibuat peta konsepnya, boleh bulat, boleh kotak, jadi turunkan perilaku Qurani. Kemudian nanti presentasinya di depan ya. Bapak kasih waktu 5 menit sampai 10 menit ya. Kalau yang sudah nanti presentasinya di depan. Bapak bagi kelompoknya ya. Kalau di sini bagus, di sini. Kalau enggak di sini Bapak. Di sini nanti didiskusikan ya. Ini kelompok ini. Nanti silakan yang menurut siapa. Ini. Kalau bisa bilang merah itu lebih bagus ya. Oke, silakan dibuat tabel peta konsep ya. Maaf, bukan tabel, saya peta konsep, menyusun peta konsep ya. Peta konsep bukan tabelnya. Membuat pada saat ini yaitu kamu membuat peta konsep perilaku Al-Quran ya. Pak kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk menuliskan peta konsep perilaku Al-Quran. Kamu turunkan apa saja yang termasuk perilaku Al-Quran ya. Dan nanti presentasikan depan satu orang ya. Silakan contohnya kamu kembangkan sendiri dengan kelompoknya ya. Silakan waktu dimulai ya. Silakan didiskusikan. Oke, buatan kita konsep kayak gini ya. Kalau lupa. Saya beri tugas sebelumnya. Nah, boleh kayak gini. Boleh kontak, boleh buat silakan. Di atas judulnya perilaku Al-Quran. Nah, nanti kembangkan boleh apa saja. Dengan bahasa kelompok apa? Misalkan perilaku Al-Quran. Apa misalkan? Jujur. Nah, kamu kembangkan apa lagi?
jujur ya. Berapa? Nanti kalau mau dijelaskan perilaku Al-Quran. Nah, itu boleh. Pakai penggaris boleh, pakai tangan navigasi boleh. Boleh. Nanti sedikit dijelaskan ya. Misalkan jujur itu apa? Berkata dengan apa adanya. Ikhlas, misalkan ikhlas ya. Tadi jujur. Jujur apa tadi? Misalkan apa? Perilaku Al-Quran aja. Ini contoh peta konsep. Nah, itu perilaku Qurani. Nah, nanti kembangkan mau di tengah-tengah boleh, dari samping boleh. Nanti jelasin sedikit. Misalkan tadi jujur, gimana? Ya, misalkan jujur, istiqomah apa? Jujur dalam berkata udah gak apa-apa. Jujur dalam ujian. Kalau memang tidak bisa menerjemah, tidak bisa mendefinisikan, tidak bisa mendefinisikan istilah, kamu contoh, misalkan jujur apa? Istiqomah apa? Misalkan tadi. Nah, itu kan pengertian. Kalau nanti yang lain boleh bentuk contohnya loh. Selain jujur apa? Banyak kan? Sabar. Dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Birrul walidaini. Berbakti. Birrul walidaini itu apa? Kalau mau tulis apa? Boleh. Atau contohnya, contoh perilaku berbuat baik pada orang tua apa? Pak, tapi jangan putus. Kalau ini, tiga M, Pak. Biasanya dari sini, tapi dia Pak bawah boleh sampai agak tenang. Bisa. Nanti tangannya di lagi, dirobek lagi tangannya. Itu bisa putus. Ya boleh sifat jujur itu apa? Contohnya jujur apa? Atau artinya jujur apa? Nanti yang ke depan siapa? Harus ya. Ditulis nama-namanya ya. Nama kelompoknya.
bisa tolong menolong dalam apa? Jika teman kita tidak menjual, jika teman kita tidak lupa membawa. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. 1, 2, 3. Ini kelas 4 atau 5 Pak? Istiqomah lurus dalam beramal. Empat ya, empat ya, kelompoknya ya, dari kelompok. Sedang dipresentasi depan. Sabar, ikhlas bisa. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang perilaku Al-Quran. Yang pertama itu adalah jujur dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan. Kedua, istiqomah dalam setiap hal-hal kebaikan. Tiga, beradab, seperti menghormati kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua serta taat kepada kedua orang tua. Yang terakhir, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya seperti meminum minuman keras, berjudi, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pada konsep perilaku Qurani. Di antara contoh-contoh perilaku Qurani di sini ada bersikap jujur, yaitu jujur dapat diartikan dengan lulusnya hati, ikhlas, tidak berbohong atau berbicara apa adanya sesuai fakta. Kemudian contoh lain yaitu istiqomah. Istiqomah berarti lurus dalam beramal atau usaha untuk menjaga perbuatan baik di jalan Allah secara konsisten dan terus-menerus. Kemudian contoh lainnya adalah bersedekah. Bersedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang lebih membutuhkan dan niatnya semata-mata hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari diskusi kelompok 3 itu perilaku Qurani. Yang pertama itu jujur. Definisinya adalah jujur adalah berkata seadanya, tidak berlebih-lebihan dan tidak dikurang-kurangkan. Hikmah yang dapat diambil dari jujur ini dapat dipercaya oleh orang, disegani oleh orang
merupakan salah satu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu berbakti kepada kedua orang tua. Contoh berbakti kepada orang tua yaitu taat kepada kedua orang tua, selalu mendoakan orang tua dan menyayanginya, tidak berkata kasar. Yang ketiga itu ikhlas. Ikhlas merupakan perbuatan terpuji di mana kiranya dapat menerima segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah pada kita. Contohnya, ikhlas dalam menerima cobaan dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Terus yang ketiga itu menghormati yang lebih tua. Contohnya, memberi salam ketika bertemu, tidak berkata kasar dan sopan santun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih pada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, nanti itu tolong dikumpulkan ya, ditulis nama kelompoknya. Baik. Baik, di bagian akhir ini kita sama-sama menyimpulkan dari pembahasan pertemuan kita hari ini. Apa kesimpulannya? Pertama, kita harus senantiasa Membaca Al-Quran. Ya, harus kita rutinkan setiap hari agar kita selalu ya, diberikan curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lantunan ayat-ayat yang kita bacakan setiap hari. Yang kedua juga selain baca adalah memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran apa? Memahami dengan membaca tafsirnya, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan perilaku-perilaku Qurani yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kemudian menghayati tadi ya, menghayati dan mengaplikasikan atau mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Kehidupan menurut tuntunan Al-Quran. Ya. Yang ketiga menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu kesimpulan kita pada pagi hari ini ya. Allah. Baik, silakan mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup. Silakan. Abdan Syakura mau bertanya ya. Iya. Baik. Silakan Abdan. Kenapa masih ada sebagian muslim yang membaca Al-Quran masih melakukan maksiat gitu? Baik. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih Abdan Syakura yang sudah memberikan pertanyaan. Ada lagi yang bertanya? Oke, ya itu dia. Kenapa di antara umat muslim banyak yang melakukan sholat, akan tetapi masih berbohong, mencuri, dan menggibah orang dan lain-lain? Baik. Lain bagus juga dari saudara kita, teman kita ya, yang sedang beri pertanyaan. Tadi pertanyaan ini masih ada korelasi ya, masih ada kaitan. Tadi pertanyaannya, kenapa orang yang baca Quran masih banyak yang melakukan maksiat? Jadi tadi, kenapa orang yang selalu melakukan sholat masih ada yang melakukan hal-hal yang dilarang, misalkan gibah, mencuri, apalagi berbohong. Ada yang mungkin yang mau menjawab terlebih dahulu dari teman-teman? Dari pertanyaan temannya, ada yang mau berikan? Baik, tidak ada. Jadi kalau sedikit Bapak jawab ya, dari pertanyaan dari teman kita tadi yang berdua, bahwa ya, Al-Quran ini adalah sesuatu kitab yang suci ya, tentu menurunkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Apalagi dia pasti nilai-nilainya baik ya. Iya, baik. Yang salah siapa? Yang salah bisa jadi ya membacanya ya. Yang membacanya dia membaca Quran. Kemudian juga kenapa sholat, banyak orang yang sholat di antara kaum muslimin tapi dia masih melakukan maksiat, apalagi berbohong ya. Padahal sesungguhnya sholat itu menyuruh apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Jadi kalau orang yang melakukan sholat sebenar-benarnya, ya, mendirikan ya, bukan melakukan, mendirikan. Iqamatis sholat ke tuqimus sholat, itu artinya mendirikan. Orang yang pasti mendirikan sholat, pasti dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Begitu orang yang baca Quran, hakikatnya dia sedang membersihkan hati, sehingga bisa jadi dari dirinya sendiri yang menyebabkan dia masih dalam hubungan kejahatan, hubungan keburukan, hubungan kemaksiat, masih ada lingkaran setan, masih ada di lingkaran lingkungan yang tidak Qurani, sehingga dia menjebak seperti itu. Ya, karena hakikatnya Al-Quran dan sholat itu adalah sumber-sumber kebaikan, betul tidak? Betul. Kalau bahasanya ada STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, apakah yang misalkan sholatnya? Nah, tapi orangnya ya. Maka ketika sholat kita pahami bacaan yang kita baca, kemudian kita khusyuk yang menjadikan kita terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan keji dan munkar ya, ataupun tadi perbuatan maksiat yang disampaikan oleh saudara kita Abdan. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan dari Al-Quran tapi dari perilaku orang tersebut. Bisa jadi mungkin Allah masih menutup hatinya. Kenapa? Karena masih banyak noktah atau apa? Titik-titik kita masih banyak dosa-dosa sehingga dia masih berbuat seperti itu. Baik, itu ya yang sedikit Bapak bisa sampaikan. Baik, di akhir mari kita sedikit refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Apa yang bisa kita dapatkan, apa yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, ada yang bisa memberikan refleksi? Silakan. Boleh Yulia, silakan. Jadi kita harus meniru akhlak Rasulullah SAW karena akhlak Nabi Muhammad yaitu adalah akhlak Al-Quran. Ya, bagus ya. Kita berikan aplaus pada teman kita. Refleksi atau review materi kita pada saat ini adalah bahwa kita harus meniru akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Terima kasih pada Yulia teman kita. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Ayunda. Itu seyogianya kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan membuktikannya dengan berakhlak dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Ya, salah satunya itu juga kita harus apa? Harus berpegang teguh pada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah dua sumber yang harus kita pegang teguh, khususnya di akhir zaman ini. Ya, berpegang at-tamassuk bil Quran wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, sampai kita harus menggigit sekencang-kencangnya, harus berpegang walaupun yang pegang itu bara. Tapi sebenarnya bara itu adalah ujian pada hari ini. Saking banyaknya fitnah, itu panas. Kenapa? Orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah itu banyak difitnah. Kenapa? Karena dia menegakkan kebaikan itu harus ada tantangan. Apakah dengan dihukum, di penjara? Banyak ulama-ulama yang sudah di penjara, misalkan siapa? Ya, Abu Juzik, ataupun yang lainnya, misalkan pengarang kitab tafsir Fidil Quran, yaitu juga sampai mengarang kitab tafsir ya di dalam penjara. Misalkan Buya Hamka juga mengarang buku tafsir di dalam penjara. Jadi bukan sebuah kehinaan ya seorang penjara, tapi mungkin ya itu adalah salah satu orang yang selalu berpegang teguh walaupun dimanapun tempatnya, dia selalu menanamkan nilai-nilai ketakwaan. Ya. Baik, ada lagi mungkin terakhir yang berikan refleksi. Oke. Jadi Ahmad Rifai silakan. Kita sebagai muslim harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Sebagai muslim kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, karena salah satu indikator kita selalu berinteraksi adalah ya dekat dengan Al-Quran, kita selalu berinteraksi.
kita selalu berdiskusi. Kedekatan kita tergantung sejauh mana, selama apa kita interaksi pada Al-Quran. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Pak, nanti Bapak berikan ini ya, tugas lembar kerja serta didik. Nanti kamu tolong kerjakan nanti di link Google Form mengenai tema perilaku Qur'ani. Nanti isinya pilihan ganda ya. Nanti kamu silahkan kerjakan tugas tersebut ya. Nanti di situ ada batas waktunya untuk mengerjakan tugas kognitif tersebut ya. Baik, itu yang dapat Bapak berikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah wa bihamdika. Terima kasih atas waktu dan atensinya dan keaktifan kamu sekalian dalam belajar. Mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya nanti kita bisa lebih aktif lagi, bisa bersemangat lagi dalam pembelajaran kita ya, dan selalu bersemangat terus agar kita juga selalu bersikap optimis dalam keseharian kita ya, tidak pesimis, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang akan sukses di masa yang akan datang, insya Allah ya. Baik, itu kiranya dari Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.